Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala telah mengumumkan nama-nama menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja. Sebanyak 14 menteri berasal dari partai politik, sementara 20 orang lainnya datang dari kalangan profesional. Untuk membahasnya sudah bersama kami peneliti CSIS Jayadi Hanan. Mas Jayadi, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung sama kami. Selamat siang, tapi saya bukan CSIS, saya SMRC. SMRC, ya. Baik, mohon maaf. Kita akan segera meralat itu. Mas Jayadi dari SMRC. Mas Jayadi, ketika melihat kabinet yang sudah diumumkan, kesan pertamanya apa nih, Mas Jayadi? Iya, setelah mengetahui nama-nama itu, kesan pertama saya paling jauh tuh saya bilang, oke, wait and see. Artinya WNC ini maksudnya ini wow atau waduh ini sebetulnya? Waduh sih enggak ya, waduh sih enggak, tapi wow juga enggak. Wow juga enggak, biasa aja berarti. Tampaknya ya biasa-biasa aja gitu. Meskipun saya melihat ada beberapa nama yang jadi tadinya kita nggak tahu kan ini siapa gitu kan. Tapi setelah kita telusuri biodatanya segala macam, oke, tampaknya potensial. Tetapi kan kita belum tahu prestasinya. Kita akan wow dengan kabinet ini kalau misalnya nama-nama yang itu adalah nama-nama yang sudah dikenal publik, terkenal punya prestasi yang baik. Oke lah, misalnya sekelas Ignatius Jonan misalnya atau siapa yang itu, yang cukup banyak dikenal Anies publik. Baswedan begitu mungkin ya? Ya mungkin Anies Baswedan begitu. Tapi kan tidak banyak yang begitu. Yang kita yang keluar di benak kita ketika mendengar pengumuman menteri-menteri adalah siapa ya ini gitu. Atau siapa ini gitu. Atau misalnya jadi kita tidak punya satu cara untuk mengatakan oke gitu at the first time gitu. Jadi tetapi saya tidak ingin buru-buru menjudgment gitu. Karena melihat bahwa kalau kita lihat ini kan kebanyakan banyak yang CEO perusahaan-perusahaan besar, baik itu BUMN maupun swasta, bahkan ada seperti Menteri Kemaritiman itu, Menko Kemaritiman kan di organisasi internasional ya, Food and Agriculture Organization yang cukup terkenal secara internasional. Jadi mungkin mereka punya potensi, tetapi kita belum bisa mengatakan oke, he is the one that I want. Belum. Baik, Mas Jadi, tapi paling tidak apakah ini memenuhi ekspektasi dari masyarakat kabinet ini? Kalau kita cermati kan memang ekspektasinya tinggi sekali terhadap Jokowi. Ketika sudah keluar, ini memenuhi ekspektasi itu atau tidak? Ada potensi untuk memenuhi ekspektasi itu ya. Kalau kita bagi kan ini ada, jadi gini, untuk memenuhi ekspektasi masyarakat itu, kabinet itu harus kita bagi menjadi beberapa aspek. Satu, agendanya apa? Agenda, apakah agenda itu tercermin dalam kabinet ini? Ya, misalnya agenda utama untuk fokus pada kemaritiman, oke, tercermin di situ. Beberapa orang tampak bisa diharapkan, meskipun sekali lagi kita belum tahu prestasi sebenarnya apa. Lalu fokus pada revolusi mental, pengembangan sumber daya manusia, oke, ada Menko soal itu. Tapi kemudian orang bertanya apakah sekelas Mbak Puan ini memiliki kapasitas yang cukup sangat memadai untuk menghandle salah satu program utama ini. Kita harus lihat lagi. Kemudian beberapa menteri di bawahnya ada yang kita kenal cukup berprestasi, ada yang kita belum tahu gitu. Itu dari sisi agenda. Lalu agenda yang berikutnya adalah soal infrastruktur misalnya dalam konteks ekonomi. Yang keluar adalah nama birokrat ya, birokrat seperti Pak Hadi Mulyono kalau tidak salah. Nah itu pun masih harus kita lihat apakah dia bisa begitu betul-betul mengusung agenda ini sedapat mungkin. Nah yang terakhir misalnya agenda hubungan internasional hubungan kita dengan pihak luar. Kita tahu bahwa Jokowi adalah seorang presiden yang minimal saya katakan masih harus belajar dalam konteks hubungan internasional. Karena itu dia perlu di-backup oleh seorang menteri luar negeri yang benar-benar sudah siap kerja, highly respected secara internasional, kemudian memiliki prestasi gitu. Nah, kita diberi nama yang kemudian kita harus nanya dulu siapa orang ini gitu kan. Apa prestasinya gitu. Mungkin dia terkenal di kalangan para diplomat Indonesia gitu atau di beberapa diplomat internasional, tetapi untuk dia tidak hanya akan menjadi menteri luar negeri dalam arti hanya mewakili masyarakat diplomat Indonesia, tapi dia akan mewakili rakyat Indonesia. Karena itu rakyat Indonesia mestinya sudah punya pengetahuan yang cukup memadai soal orang ini dan kita bisa percaya gitu. Nah, tetapi tampaknya potensi itu ada, maka kita harus lihat ke sana. Baik, Mas, jadi kita akan lanjutkan lagi.